ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به Masjid Al-Fatihul Akbar beserta jajarannya yang telah mengizinkan kami untuk menyampaikan di sini apa yang ingin kami sampaikan. Jazakumullah khairal jazaa. Hadirin muslimin muslimat, mukminin mukminat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tidak kita keluar dari tempat yang mulia ini kecuali dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat yang kabul oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki Allah yang batin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya, Allah mudahkan semua kesulitannya, dan semua yang hadir insyaallah istiqamah dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah serta para sahabat, tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum fi rahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiknya atau buruknya generasi yang akan datang, anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak keturunan kita, dan orang-orang yang ada di masa kita sekarang ini, baik buruknya tergantung bagaimana orang tua mereka mendidik mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan trik kepada kita, cara-cara mendidik anak kita agar senantiasa berjalan dengan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Muru auladakum bis-shalah bisabah wa bariquhum 'alaiha bi'ashr." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, suruh anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukul mereka kalau mereka tidak mau sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Jadi sedini mungkin, sesegera mungkin, wajib bagi orang tua untuk menyuruh anaknya sholat dan hal-hal yang seperti sholat. Anak usia 7 tahun itu belum wajib sholat, nggak wajib bagi mereka sholat, tapi wajib bagi orang tuanya, baik bapak atau ibundanya, untuk menyuruh anak tersebut sholat. Ini suruhan, perintah, suruh anaknya untuk sholat. Ketika mereka berumur 7 tahun, kita suruh sholat. Allahumma subhanallah, ini anak nggak sholat, nggak mau sholat, tapi orang tuanya sudah nyuruh. Maka bagaimana dipukul atau tidak? Lihat usianya. Kalau belum 10 tahun, nggak apa-apa, jangan dipukul.
Inti perintahin aja dia sholat. Sholat alhamdulillah, nggak sholat alhamdulillah, nggak terus dan perintahkan. Dia masuk waktu sholat ingatkan. Nah, sholat sekarang. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sebagian kitab-kitab fikih disebutkan ada syarat yang lain, bukan hanya 7 tahun, tapi syarat kita wajib menyuruh anak kita untuk sholat. Itu syarat berikutnya adalah anak tersebut harus tamyiz. Apa itu tamyiz? Banyak ulama mendefinisikan tamyiz, tapi kita ambil satu saja yang paling populer. Definisi tamyiz adalah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Ini definisi tamyiz. Kalau dia bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, nggak salah masuk makanannya masuk mulut, bukan ke telinga atau ke hidung. Kalau masih salah-salah belum tamyiz berarti. Ini bisa makan sendiri udah. Sama halnya seperti kita hadirin di sini sudah bisa makan sendiri semua, sudah bisa makan sendiri dan juga sudah bisa makan sendirian. Naam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Nah, ini tamyiz ini bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri dia. Kalau mau BAB atau BAK dia tahu tempatnya, paham, cebok sendiri bisa, udah enggak, mohon maaf, bececeran lagi, najis yang keluar, udah rapi, udah bersih, sudah bisa bersuci sendiri, alias istinja tadi ya, udah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Usianya 7 tahun ke atas, ini baru suruh perintahkan dia untuk sholat. Perintah wajib ini bagi orang tua. Artinya apa kalau wajib? Kalau orang tuanya tidak memerintahkan maka berdosa. Orang tuanya perintahnya itu yang wajib. Dengan bahasa masing-masing ya. Intinya perintah. Bahasa kita ya sholatlah anak, sholat sekarang. Dengan bahasa perintah kalau sih. Bagaimanapun bahasanya yang dipahami oleh anak tersebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Jadi syarat wajib bagi orang tua merintahin anak itu kalau anaknya sudah 7 tahun yang pertama, dan yang kedua anaknya sudah tamyiz. Kalau sudah 7 tahun saja belum tamyiz, jadi jangan diperintahin dulu. Dia 7 tahun sudah umurnya, tapi belum bisa makan sendiri, belum bisa minum sendiri, belum bisa istinja sendiri, maka nanti jangan dulu perintahkan sholat. Ajarin dulu cara makan gimana, ajarin dulu cara minum gimana, ajarin dulu cara istinja gimana. Atau sebaliknya, dia sudah tamyiz cuma belum 7 tahun, anak umur 5 tahun, umurnya 5 tahun, cuma subhanallah anak-anak 5 tahun udah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Bagaimana nih? Ada suruh sholat nggak? Nggak usah. Kalau perintah jangan ya. Kalau perintah, tapi kalau ajakan boleh. Nah, kalau ajakan, nah yuk sholat nah, lain perintah dengan ajakan. Kalau perintah itu artinya emang tekad, emang niat. Kalau perintah itu, nah sholat. Kalau enggak, nanti enggak aplikasi mau jajan bisa. Boleh lah ditakut-takutin sedikit. Ini perintah. Nah sholat, kalau enggak sholat, enggak boleh nanti sore hari enggak boleh keluar rumah naik sepeda enggak boleh. Bisa. Nah itu perintah. Kalau sudah 7 tahun, tamyiz, perintah itu anak untuk sholat. Kalau sebelum 7 tahun, 5 tahun, dan belum tamyiz misalnya, tamyiz belum,
7 tahun belum umurnya, anak usia 5 tahun, ini boleh diajak, bukan diperintah bahasanya, dakwah, diajak. Karena biasanya anak itu niru orang tuanya, niru orang-orang yang tinggal bersamanya. Kalau dia lihat bapak ibunya sholat, dia akan ikut dengan sendirinya. Kita tinggal arahin aja, ajak aja. Nah, sholat yuk. Ini bukan perintah, ayo sholat yuk. Cuma ajakan aja. Mau alhamdulillah, gak mau ya sudah. Cuma ajakan, anjuran. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda ya kalau sudah usianya 7 tahun plus tamyiz, bukan ajakan lagi, wajib bagi orang tua untuk merintahin anaknya sholat. Baik, kemudian kata Nabi kalau sudah 10 tahun gak nurut, disuruh sholat, gak sholat, ini boleh dipukul ya nak. Tapi kalau tadi 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun kita perintahin sholat, dia gak sholat, jangan dipukul bang. Jangan dulu dipukul. Kapan dipukul? 10 tahun ke atas. Kita perintahin dia untuk sholat. Kalau dia masih gak mau, baru kita pukul. Tapi pukulan di sini jangan pukulan yang melukai. Jangan sampai kita pukul mukanya jangan disentuh ya. Kepala di muka jangan dipukul kepalanya. Tapi pukulan di tempat-tempat yang tidak sensitif. Kayak mungkin di telapak tangan, ingetin aja jangan pukul sampai Masya Allah kayak bukan anaknya. Kayak semua masalah pelampiasan dia lampiaskan ke tangan anaknya misalnya. Itu jangan, ini pukulan yang mendidik aja. Jangan sampai berdarah, jangan sampai menyisakan bekas luka. Itu jangan, bukan itu. Maksud Nabi waqribuhum 'alaiha, pukul kata Nabi bukan nyakitin yang kebangetan bukan. Sekiranya dia mikir takut, kalau anak gak sholat nih, nanti ada dipukul. Akhirnya dia sholat. Mungkin di awal dia sholat itu karena takut pukulan mungkin. Tapi gak apa-apa, biar walaupun belum ikhlas dia sholatnya, tapi tetap kalau dia berani meninggalkan sholat umurnya 10 tahun, kasih pukulan didikan sedikit aja. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mempan dengan pukulan. Kalau tidak mempan dengan pukulan, cari hukuman yang lain yang dia takut. Dia anak paling demen main sepeda di sore hari. Nah, sholat. Kalau nggak sholat, dilarang sore ini main sepeda. Salah. Dia nak paling demen dikasih uang jajan, uang saku. Nah, sholat. Kalau kami kalau sholat, gak dikasih uang saku, uang jajan. Boleh dicari ancaman-ancaman lain, hal-hal lain yang dia takuti, sehingga dia tidak berani untuk meninggalkan sholat. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intisarinya, selagi anak tersebut usianya belum mencapai 7 tahun, kita dakwah dulu. Ada nilai dakwah di situ. Dakwah ya, ajakan, anjuran, dakwah. Tapi ketika dia berusia 7 sampai 10 tahun, itu ada amar ma'ruf. Amar ma'ruf
perintah untuk melakukan kema'rufan, kebaikan. Itu dari 7 tahun sampai 10 tahun. 10 tahun sampai dia balik, sampai dia balik, sampai dia pubertas, sampai dia puber. Dari situ kita tanamkan kepada diri kita sebagai orang tua nilai-nilai nahi munkar. Artinya apa nahi munkar? Jangan sampai dia ninggalin sholat. Karena ninggalin sholat itu kemungkaran, kita larang. Jangan ninggalin sholat. Kalau ninggalin sholat tadi pukul. Kalau ninggalin sholat umi pukul bisa. Nah, jadi secara tidak langsung ya, orang tua yang mengaplikasikan hal ini berarti dia sudah dakwah, sudah amar ma'ruf dan nahi munkar sampai anak itu balik. Dari anak itu kecil sampai dia balik. Nah, tanamkan pada diri orang tua harus ada dakwah, ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Naam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun hal-hal yang semisal sholat ya, kayak puasa sama halnya. Anak usia 17 tahun baru pertama kali 17 tahun langsung ente suruh puasa, nggak kuat ini, kelaparan, loncat-loncat, nangis-nangis. Setelah dia balik 15 tahun, katakanlah 15 tahun baru dia balik. Pas baru dia balik itu baru perintahin soal puasa untuk pertama kali. Susahnya anak nerima, bolong semua puasanya. Mungkin di hadapan kita puasa, di belakang kita batal, belakang kita makan sama teman-temannya. Karena tidak ditanamkan sedikit mungkin arkanul Islam. Jadi diajari, dikasih tahu. Makanya banyak orang-orang tua kita, saya ingat dulu orang tua kami seperti itu. Padahal usia kami belum wajib puasa, tapi disuruh untuk puasa. Puasa setengah hari dulu, puasa 3/4 hari, puasa 1/3 hari, puasa 1/4 hari, dilatih berangsur-angsur ya, bertahap. Orang tua ngajari kita sehingga ketika kita balik, kita bisa langsung mampu berpuasa dengan sebenar-benarnya makna puasa, gak setengah-setengah lagi. Nah, karena kalau sudah balik, gak bisa kita nawar-nawar lagi. Beb boleh gak? Dia sudah balik ini 15 tahun, Beb boleh gak anak puasa setengah hari? Padahal dia mampu, sebenarnya dia mampu, cuma gara-gara tidak dibiasakan oleh orang tuanya, dia jadi gak mampu. Maka bagaimana? Mesti dia puasa. Kalau setengah hari, dosa, wajib dikodok nanti. Kalau dia seandainya tetap dia jalankan setengah hari, wajib dikodok, gak sah puasa. Nah, jadi itu ya pentingnya kita ajarkan sedini mungkin kepada anak-anak kita hal-hal yang diwajibkan atas mereka sebelum hal tersebut wajib atas mereka. Dari 7 tahun lihat mulai diajarin Pak Bu. Startnya mulai 7 tahun itu perintah. Nah, lebih awal lagi boleh, tapi dakwah ya. Kalau perintah startnya dari 7 tahun, kita lihat anak kita 7 tahun, sudah 7 tahun sudah tamyiz. Nah, mulai ini kita perintahin sholat, perintahin puasa, perintahin zakat. Zakat mungkin belum wajib, dia perintahin untuk ngajarin dia sedekah. Dia ambil uang 5.000, uang ini kasih dana ini untuk masukin ke kotak jalinan. Tanamkan pada diri dia benih-benih kewajiban zakat. Entah
nanti ke depannya wajib atau enggak, nanti wallahu a'lam. Ya kalau zakat fitri mungkin wajib, tapi kalau zakat mal tergantung bagaimana hartanya sampai nisab atau enggak. Nah, la ilaha illallah. Tapi dia sudah tahu. Kita sudah ngajarin, kita perintahin ini ada 10.000 atau 5.000 masih masukin ke kotak celengan misalnya. Dia tahu jadi nilai-nilai sedekah, perhatian terhadap orang-orang yang membutuhkan. Sendiri mungkin dia paham. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kita tanamkan masing-masing orang tua seperti ini, maka insya Allah generasi yang akan datang tenang gitu. Inti gak usah teriak-teriak lagi, gak usah butuh cambuk lagi untuk merintahkan mereka sholat. Dengan sendirinya mereka akan sholat tanpa disuruh, tanpa dilihat. Mereka merasa sholat wajib, betul-betul wajib. Semenjak mereka kecil mereka melihat orang tua mereka ngajak mereka untuk senantiasa sholat. Nah, makanya ada istilah biasanya anak ustaz itu melahirkan ustaz, anak penjahat melahirkan penjahat, anak kiai melahirkan kiai. Arahnya orang tua anak penjahat itu pasti ada dari penjahat. Siapa bilang? Belum tentu. Siapa bilang? Belum tentu ya. Tergantung bagaimana orang tuanya. Ya kadang-kadang ustaz kalau kiai yang ngajarin anaknya yang baik-baik, diajarin sholat, dan yang terpenting juga dikasih makanan yang halal. Biasanya anak maling nanti jadi maling juga, ya wajar anak maling jadi maling. Dia kasih makan anaknya dari hasil maling, dari hal-hal yang haram. Kalau orang sudah mengkonsumsi hal-hal yang haram, sya'an ada mau tak mau dia maksiat kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita kasih makan anak kita makanan yang halal, senantiasa kita jaga. Ini nggak boleh masuk ke perutnya anak kecuali yang halal. Syubhat jangan sampai, apalagi haram. Kalau kita jaga makanan-makanan yang halal untuk anak-anak kita, mau nggak mau dia senantiasa tergerak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada istilah gen-gennya ya. Oh, gennya ustadznya anaknya ustadz nanti. Gennya maling, anaknya maling, belum tentu. Tergantung bagaimana cara mereka mendidik dan memberi mereka makan. Mohon maaf seandainya ada ustaz yang ngasih anaknya makanan yang haram, kayaknya jadi ustaz. Ujung-ujungnya jadi maling juga. Dan sebaliknya, katakanlah tukang maling punya anak, cuma hasil malingnya itu buat dia aja dia makan. Dia ada kerjaan yang lain yang halal, dia kasih anak dia dari makanan yang halal. Bisa jadi anak maling ini jadi ustaz atau jadi orang kaya. Naam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting itu jadi orang kaya, bukan jadi ustaz dan lain sebagainya. Naam, yang terpenting itu jadi orang kaya. Apapun statusnya yang penting dia baik itu kaya. Karena terkadang kadang-kadang kita dapatkan ustaz ternyata naudzubillah buruk, maksiat kepada Allah. Dia nyuruh orang untuk menjauhi yang haram, dia ngelakuin yang haram. Ini kan, ya walaupun statusnya mungkin ustaz ya nggak baik, yang penting baiknya kita lihat. Dari mana orang ini akan menjadi baik? Dari makanan yang halal. Dan sebaliknya, dari mana orang-orang itu jadi jahat? Sumbernya dari makanan yang haram. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu di awal tadi kami bilang, baik buruknya generasi yang akan datang dan generasi yang sekarang itu tergantung orang tuanya.
bagaimana orang tuanya mendidik itu anak. Maka masing-masing dari kita pasti berharap anak kita menjadi orang baik. Perhatiin dulu. Bagaimana ya makannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ada satu kisah. Ada satu orang bertanya kepada seorang ustaz, seorang alim. Dia curhat kepada ini ustaz, kepada ini alim. Dia curhat, Bib, setelah saya menikah ini, Bib, 2 tahun pertama itu Masya Allah, Bib, istri ada soleha, pakai jilbab, sholat 5 waktu gak tinggal, puasa di bulan suci Ramadan gak ada yang bolong, baik soleha istri ada, Bib. Cuma itu saya lihat di 2 tahun pertama saja saya nikah. Masuk ke tahun ketiga, Bib, mulai, ya Allah, Bib, istri anak mulai dia lepas jilbabnya, sholatnya mulai bolong-bolong, puasanya gak terjaga lagi, utang-utang puasanya gak dia bayar. Walhasil, Bib, yang tadinya di awal-awal nikah 2 tahun pertama soleha, di tahun ketiga menjadi toleha, atau jadi buruk akhlaknya, udah gak nurut lagi, bantah sama suaminya. Yang tadinya di 2 tahun pertama Masya Allah paling nurut, sebelum disuruh sudah ngerjain, tapi di tahun ketiga na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini bagaimana, Bib? Akhirnya dia jawab simpel. Dia bilang, coba ini teliti, ini kasih makan apa pasti ini. Udah, dia tuh nggak nanya pekerjaan dia apa. Walhasil dia bilang, ini Ustaz bilang, coba ini teliti lagi, perhatiin lagi, apa yang ini kasih makan terhadap istri itu. Ini kasih makan apa dia? Sudah. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, ini orang ketemu lagi sama Ustaz atau Niamik, ketemu lagi. Niamik sudah lupa sama itu orang sebenarnya, saking lamanya gak ketemu. Orang itu bilang, Beb, makasih Beb, ingat gak sama saya Beb? Dia bilang gak ingat kan? Beb, ingat gak dulu saya pernah bertanya Beb? Saya datang ke rumah itu, saya nanya soal ini dan itu, Afif kasih jawaban. Sebenarnya emang betul Beb. Kemarin anak gak bilang pekerjaan saya, kemarin pekerjaan saya itu emang terkait hal-hal yang haram Beb. Walhasil pekerjaan yang haram bisa jadi makan bunga, bisa jadi dari hasil nipu, maling, korupsi, bisa jadi hasil. Dia nggak bilang secara spesifik ya. Walhasil dia bilang pekerjaan dia haram. Nah dari situ kan anak kasih, anak istri anak maka dari situ dari hasil pekerjaan yang haram, anak cepokin yang haram ke istri anak. Akhirnya dia setelah adik kasih tahu, perhatiin makannya, anak tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anak tinggalin semua yang haram, anak tobat nasuha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anak cari rezeki yang cari rezeki, walaupun tidak lebih jauh dengan yang haram ya. Tapi yang haram itu kaki keberkahan sekali. Ini pekerjaan saya mungkin nominalnya ada sedikit ya. Cuma halal, insya Allah halal. Mungkin dagang dan lain sebagainya yang halal lah. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang halal. Nah, dari situ kita subhanallah, gak lama dari situ benar kata Abid, istri anak kembali seperti sedia kala, kembali seperti dulu, soleha, sholat, tahajud, kadang-kadang berbangun di tanah untuk diambil. Kalah anak diri, luar biasa. Gak pernah membantah lagi omongan suami, nurut, akal. Pokoknya sekarang hidup kita alhamdulillah deh. Jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah deh. Syukron saya mau makasih ya Nabi. Kalau bukan karena Nabi, karena dia yang nasihatin kasih jawaban buat anak, mungkin
Mungkin hidup anak sekarang ini hancur. Mungkin anak sudah sah sama istrinya, tapi alhamdulillah berkat Habib kasih solusi kemarin, alhamdulillah sekarang kita hidup bahagia nih. Keluarga yang insya Allah soleh dan soleha, taat insya Allah kepada Allah, jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu tadi ya. Kalau pengen menjadikan generasi ke depan atau generasi yang sekarang generasi emas, perhatiin, kita didik anak kita dengan didikan emas pula. Apa itu didikan emas? Didikan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perhatiin makanannya. Jangan sampai yang syubhat yang jangan deh, yang syubhat yang masih akal sama haram itu jangan dikasih. Apalagi yang haram jangan sampai. Kullu lahmin nabata minal haram fattahu awwalih. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, darah daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka tempat yang paling layak untuk dia inepin adalah neraka. Alhamdulillah. Artinya apa? Kalau orang sudah senantiasa hari-harinya dia habisi dengan makanan yang haram, tempat yang paling layak untuknya kata Allah melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah neraka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kita tabarrukan baca kitab ini sedikit. Safari dakwah di Kota Palembang yang ke-5 yang ke-4, yang ke-5. Kami keliling biasanya baca kitab Fawaidul Muhtaram. Tadi belum baca kitab, kita tabarrukan ambil berkah ini. Kitab ini baca sedikit. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala nafa'ana bi fikra'ani qala Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu al-'ilmu khairun min al-mal. Al-'ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Al-'ilmu yazku 'ala al-infaq wal mal tunqisuhu an-nafaqah. Al-'ilmu hakim wal mal mahkum 'alayh. Baik. Al-Imam Ali karramallahu wajhahu menantu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada Madinatul Ilm wa 'anhu babha. Beliau adalah pintu dari Madinatul Ilm, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan saya ini ibarat kota ilmu. Kita mau masuk kota melalui pintu gerbang. Siapa yang Rasulullah gerbangnya? Sayyidina Ali bin Abi Thalib gerbangnya. Lewat ibu, belajar dulu sama gerbangnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik dari harta. Ilmu lebih baik dari harta. Dari segi apa? Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Dari segi penjagaan, al-ilmu yahrusuka. Kalau ilmu itu ilmu yang menjaga ente, tapi kalau harta ente yang menjaga harta. Jadi dari sisi ini ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga kita tahu. Ilmu bahwasanya sholat itu wajib, berzina itu haram, maka dengan ilmu itu ilmu menjaga kita. Gak jadi nih, mau maksiat gak jadi. Dijaga sama ilmu, dibentengin sama ilmu. Mau maksiat, tapi ilmu kita mengatakan, mana belajar kemarin sama kiai, kata kiainya berzina itu haram, maling itu haram, nipu orang itu haram, bohong itu haram, korupsi itu haram, zalim, nyakitin orang bertangkap kebenaran itu haram. Belajar akhirnya dengan ilmu dia nggak jadi maksiat. Nah, dia dijaga sama ilmu. Tapi kalau harta, kita yang dijaga harta. Dia ada harta. Oh, orang kaya, jangan dipikir dia tenang itu, paling pusing dia, bingung gimana dia menjaga harta. Sudah ditaruh di berangkas, di dalam berangkas lagi, di dalam berangkas lagi. Malam ketakutan, pasang alarm sana sini, CCTV. Oh, nggak tenang hidupnya, takut hartanya dicuri, takut kebalikan, nggak tenang, susah, dijaga itu apa? Mati-matian. Selalu dia jaga, takut dicuri harta. Nah, tentu
tentunya lebih baik hal yang menjaga kita daripada hal yang kita jaga. Ilmu lebih baik daripada harta. Begitupun dari sisi yang kedua, beliau mengatakan kenapa ilmu lebih baik? Al-ilmu yazku ala al-infaq wal malu bisuhun nafadah. Ilmu kalau ente ajarin sama orang lain, nambah ilmu ini. Nah, semakin ente keluarin itu ilmu, ente infakkan ilmu ente ajarkan ke sana sini ilmu ente, maka ilmu ini semakin bertambah, semakin luas, semakin Allah kasih ilham. Bisa jadi Allah kasih ilmu laduni, sebab dia ngajarin ilmunya di sana sini. Dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, dakwah sana sini, ngajak kebaikan, ngajak untuk ninggalin keburukan. Masya Allah, maka ilmunya akan bertambah. Nah, berbeda dengan harta yang kita keluarkan itu akan berkurang. Nah, kecuali harta-harta yang sifatnya zakat, mungkin sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah, infak untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan pondok pesantren, yatim piatu, janda dan lain sebagainya, disalurkan ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini mungkin bakal bertambah ya rezekinya. Tapi secara model ya nominal hartanya berkurang. Nah, kalau harta semakin dikeluarkan semakin berkurang, tapi ilmu semakin dikeluarkan, semakin diajarkan, semakin bertambah. Al-ilmu hakim wal mal mahkum alaih. Ilmu itu menjadi hakim, sedangkan harta itu dihakimi. Ilmu itu yang nentuin hakim. Apa kata ilmu? Sholat 5 waktu itu wajib. Kata ilmu, kata syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW, sholat itu wajib, maka kita harus ikut. Apa kata hakim? Sebagaimana di depan hakim ya, tergantung apa katakan hakim harus kita ikuti. Nah ini yang menjadi hakim ini ilmu. Al-ilmu hakim. Nah, ilmu itu ibarat hakim yang menentukan. Karena kita Muslim, mukmin itu berjalan dengan ilmu syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa kata ilmu syariat baginda Nabi besar Muhammad, kita ikut. Nah, ilmu syariat baginda Nabi besar Muhammad ini ibarat hakim yang menentukan, yang memberikan kita bagaimana jalan agar sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan harta itu mahkum, kita yang kendaliin kalau harta. Tapi kalau ilmu yang kendaliin kita. Tapi kalau harta kita yang kendaliin ini harta. Mau dikasih siapa? Diarahkan kemana? Itu kita ya kendaliin harta. Tentunya yang mengendalikan ini lebih mulia daripada yang dikendalikan dalam dari segi-segi ini, maka ilmu menjadi mulia, apalagi ilmu yang bersumber dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu serta bisa mendidik anak-anak kita dengan benar, dengan ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga generasi kita dan generasi setelah kita menjadi generasi emas, generasi yang membanggakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salah-salah kata, kami mohon jazakumullah khairan jazaa atas segala perhatian. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.